Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di review saham syariah. Analisa untuk Jumat 20 September 2024. Seperti biasa, kita akan menganalisa beberapa saham di grup indeks saham syariah Indonesia dari sisi teknikal maupun bandarmologi. Baik, kita mulai saja ke emiten yang pertama yang akan kita analisa di sini ada dari NICL atau PAM Mineral Tbk. Bisa dilihat secara teknikal di sini untuk pergerakan dari emiten NICL ini bergerak di pola trendline bullish ya, yang cukup kuat di sini. Lalu terkonfirmasi membentuk pola chart pattern triangle di area bawah sini sebagai area support. Lalu di area atas sini sebagai area resistansi dari emiten ini. Bisa dilihat di sini ya secara resistansi atas ini. Untuk area resistansinya untuk emiten NICL ini terkonfirmasi breakout dari trendline bearishnya atau dari chart pattern triangle ini. Terkonfirmasi breakout dan sekarang masih terjaga atau berada di area support barunya ini. Terlihat di sini. Masih berada di atas area support barunya yang awalnya area resistansi sekarang menjadi area support. Lalu di sini ada trendline bullish dari time frame monthly-nya mungkin di sini. Bisa dilihat juga terkonfirmasi dari trendline bullish-nya pun masih berada di atas area support dari trendline bullish-nya. Jadi mungkin secara teknikal untuk emiten NICL ini masih menarik ya, selagi dia tidak terkonfirmasi breakdown dari area support barunya. Oke, kita coba lihat dulu dari sisi bandarmologinya untuk emiten NICL ini untuk meyakinkan analisa teknikal kita. Kita lihat di time frame dia awal kenaikan cukup tinggi di 29 Mei. Bisa dilihat ya di sini di 29 Mei terkonfirmasi bahwa saham ini secara akumulasi ya masih dominan yang mengakumulasi dibanding yang melakukan distribusi dengan broker akumulasi yang cukup banyak di sini dari bandar broker ZP sendiri dengan rata-rata cukup bawah ya di sini 228. Tetapi untuk yang lainnya di sini bisa kita lihat rata-rata di kisaran 250-an untuk yang lainnya, tetapi khusus untuk bandar broker ZP ini di area harga 230-an. Mungkin apabila kita tandai 230 di sebelah sini ada area support juga ya dari sisi technical candlestick di sini sebagai area support dari bandarmologinya. Dari bandar broker ZP. Tetapi selagi broker ZP ini tidak melakukan distribusi dan bandar-bandar kecil lainnya yang sekarang melakukan akumulasi ini di area harga 250-an, apabila masih melanjutkan akumulasi tentunya masih sangat menarik ya untuk emiten NICL ini. Yang secara teknikal sebetulnya sekarang sedang berada di area supportnya ya. Support barunya dari sisi chart pattern triangle, lalu dari trend line bullish-nya, lalu dari sisi support candlestick juga yang ada di sini bisa dijadikan sebagai area support ya. Dari emiten ini. Tentunya tinggal tunggu konfirmasi saja dari emiten NICL ini. Selagi dia kuat terjaga di area supportnya bisa up kembali setidaknya ke area resistansi dia di kisaran harga 300-an untuk resistansi pertamanya atau di 294 hingga 300-an.
Ini kita tandai untuk TP satunya apabila dia melakukan rebound kembali setidaknya bisa up ke area resistansinya di harga 296 untuk emiten NICL ini. Tetapi apabila terkonfirmasi breakdown mungkin bisa tunggu untuk konfirmasi rebound di area support bandarmologi di area harga 230. Oke, mungkin itu saja untuk analisa dari emiten ini. Kita lanjut ke emiten yang kedua yang akan kita analisa, ada dari Nazia. Kita coba lihat. Kita klik di sini Nazia. Yang akan kita analisa yang kedua ada dari Nazia. Bisa dilihat untuk emiten ini yang sebelumnya berada di area harga 50 mulai di up kembali hingga ke area harga 100-an, naik sekitar 100% ya. Lalu sekarang untuk harganya terjaga di area harga 80-an. Mungkin apabila kita lihat di sini secara teknikal untuk emiten ini ada area resistansi di area harga 100-an. Lalu tentunya untuk support sendiri di area sini ya. Di harga 71. Secara teknikal sebetulnya kurang terlalu menarik ya untuk emiten Nazia ini. Mungkin lebih amannya menunggu konfirmasi untuk breakout di area resistansinya dulu di harga 100-an. Tunggu breakout dulu di area 100-an mungkin baru menarik untuk emiten ini, atau bisa menunggu di area harga 71. Kita lihat dulu dari bandarmologinya apakah menarik atau sudah di atau bandarnya sudah melakukan distribusi yang cukup banyak dari emiten ini. Kita lihat dari awal dia pantulan di 22 Agustus. Bisa dilihat ya di sini cara bandarmologinya yang melakukan distribusi secara dominan ada YP dan PD di sini yang mendistribusikan barangnya cukup lumayan banyak ya. Di area harga 84 dan 85 untuk pendistribusian, dan yang mengakumulasi di sini ada dari HP, XL, AK dan CP di area harga 82 hingga 87. Lalu sekarang harganya sedang berada di area 80, maka area 80 ini kurang lebih sudah di bawah harga rata-rata broker yang melakukan akumulasi di area tersebut. Maka dari itu mungkin secara bandarmologinya untuk emiten ini tentunya mungkin kedepannya masih akan terjaga ya, melakukan candle yang seperti ini, open ditarik dari bawah, openingnya langsung ditarik ke bawah di area harga 72, kadang 75, tetapi langsung ditarik lagi ke area atas ya di kisaran harga 80 hingga 84.
Tentunya secara bandarmologi untuk emiten Asia ini masih kurang menarik ya. Tetapi secara teknikal mungkin lebih amannya bisa tunggu untuk mendapatkan barangnya di area harga 71 atau sekaligus tunggu konfirmasi breakout dari sisi resistansi candlestick yang ada di area harga 100. Mungkin itu saja untuk analisa Nazia. Kita lanjutkan ke emiten yang berikutnya. Yang ketiga yang akan kita analisa ada dari OBMD. Bisa dilihat secara teknikal di sini untuk OBMD sebelumnya bergerak di pola trendline sideways-nya ya, bisa dilihat di sini. Terbentuk pola sideways dari tahun 2023 hingga 2024 terakhir. Lalu terkonfirmasi breakdown untuk sementara di area sideways-nya hingga rebound kembali di area support-nya kurang lebih di sekitaran sini di 216. Lalu sekarang terkonfirmasi sudah mulai kembali naik lagi, bahkan akan terkonfirmasi masuk kembali ke area dari trendline sideways dari emiten ini. Maka tinggal tunggu saja apabila terkonfirmasi di hari ini atau mungkin nanti di hari Senin terkonfirmasi breakout masuk kembali ke area support yang ada di trendline sideways-nya. Tentunya emiten OBMD ini secara teknikal jadi menarik lagi ya. Secara trendline dia sudah masuk kembali ke area trendline sideways-nya dengan resistansi yang terkuatnya di area harga 300 dan support di 234. Tetapi apabila tidak terkonfirmasi untuk masuk kembali ke pola trendline sideways-nya lalu melakukan penurunan kembali, bisa tunggu di area harga support di 216. Itu mungkin secara teknikal untuk emiten ini. Kita lihat ke sisi bandarmologi untuk emiten OBMD. Kita lihat di sini ya. Di awal dia melakukan penurunan dan rebound kembali di 3 September. Terkonfirmasi ada dari bandar broker CC di sini di area akumulasi 230-an. Lalu yang lain kurang lebih sama ya di kisaran area harga 230, 228. Sekarang harganya masih terjaga di 234 kurang lebih. Maka tentunya untuk area bandarmologinya pun sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Ini dari harga sekarang yang sedang berada di 234. Maka dari itu mungkin kesimpulan untuk emiten ini tentunya masih sangat menarik sekali secara bandarmologi maupun teknikal. Ada indikasi besar di sini untuk masuk kembali ke trendline sideways-nya di sini. Tinggal apabila sudah masuk kembali tinggal untuk swing aja ya di sini, tinggal nunggu untuk melanjutkan kenaikannya dengan target resistansi terkuatnya di area harga 300-an. Tentunya bisa dijadikan sebagai salah satu watchlist swing ya untuk emiten OBMD, karena secara teknikal maupun bandarmologinya di sini waktu dia turun terjaga dari bandar broker CC, harganya dijaga, dinaikkan kembali, bahkan sekarang sudah beberapa kali terkonfirmasi masuk ke pola trendline sideways-nya ini. Tinggal menunggu waktu saja untuk masuk kembali dan melanjutkan kenaikannya hingga ke area resistansi di area harga 300-an untuk emiten OBMD. Oke, itu mungkin dari emiten ini.
yang kita analisa, kita lanjutkan saja ke emiten yang berikutnya yang akan kita analisa ada dari Pegas. Yang akan kita analisa bisa dilihat di sini secara teknikal sudah pernah masuk ke area watchlist kita ya, ke analisa kita. Area resistansi sekarang harganya sedang berada di area harga 1470. Kalau tidak salah di area 1460 ini sebagai area support dari bandarmologi. Lalu untuk resistansi pertamanya di 1535 dan resistansi keduanya di 1615. Maka tentunya harganya sekarang sempat turun di bawah area harga 1470. Sempat turun hingga ke harga kurang lebih 1435 ya, hingga sekarang dinaikkan kembali karena mungkin untuk bandarmologinya sendiri dari emiten ini berada di area 1470 yang terakhir kita analisa. Maka dari itu secara teknikal selagi harganya masih terjaga di atas area harga 1460, untuk Pegas ini masih ada indikasi untuk melanjutkan kenaikannya di TP1-nya 1535 dan TP2-nya di 1615. Tapi kita coba lihat dulu. Kita coba cek dulu untuk bandarmologinya di hari ini ya. Dari emiten Pegas ini. Di 29 April. Bisa dilihat ya di sini secara bandarmologinya sangat menarik untuk emiten ini sebetulnya dengan akumulasi yang cukup signifikan di beberapa broker asing. Di sini ada AKZP di 1 juta lot di rata-rata kurang lebih area harga 1.500-an untuk sekarang ya, 1.540. Berarti sudah berada di area TP1 di area harga 1535. Bisa dijadikan sebagai area support bandarmologi untuk sekarang dan area resistansi dari technical candlestick tentunya. Tentunya sangat menarik ya untuk emiten Pegas ini secara keseluruhan dari sisi teknikal maupun bandarmologinya sangat menarik sekali untuk masuk watchlist di grup review saham syariah ini. Karena tinggal menunggu waktu saja, selagi harganya terjaga di area harga 1460, tentunya masih ada kemungkinan rebound kembali ke resistansinya di 1535 sebagai resistansi terdekat dari emiten Pegas ini. Oke, mungkin segitu saja ya untuk analisa di hari Jumat ini. Tentunya tetap konsisten ya, menggunakan area teknikalnya, khususnya area support maupun resistansinya. Lalu tetap menggunakan money management untuk mengurangi kerugian dan memaksimalkan profit. Mungkin segitu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.